Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 4601 akan mempresentasikan tentang hukum hak Gauss. Sebelum itu, persilahkan kami untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Nama saya Denata Frid dari kelompok 6, NIM 6705220109. Perkenalkan, nama saya Anjeli Ramadhani Aulia dengan NIM 6705220017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Han Ramadhani dengan NIM 6705 223070. Perkenalkan, nama saya Siti Alma Fauzia dengan NIM 6705220080. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama ada sejarah hukum Gauss, yang kedua ada pengertian hukum Gauss, yang ketiga ada flux listrik, yang keempat rumus flux listrik, yang kelima ada rumus hukum Gauss, dan keenam ada penggunaan hukum Gauss. Baik, yang pertama ada sejarah hukum Gauss yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aden. Silahkan. Hukum ini dirumuskan oleh Carl Friedrich Gauss tahun 1835, tetapi tidak dipublikasikan sampai 1867. Merupakan salah satu dari tempat persamaan Maxwell yang menjadi basis bagi elektrodinamika klasik. Tiga lainnya adalah hukum Gauss tentang magnetisme, hukum induksi Faraday, hukum rangkaian Ampere. Kemudian ada pengertian hukum Gauss yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Elna Fauzia. Pengertian hukum Gauss itu sendiri adalah, hukum Gauss ialah sebuah hukum yang menyatakan bahwa jumlah dari garis medan yang melewati sebuah permukaan sebanding dengan jumlah muatan yang berada di permukaan. Hukum Gauss menghubungkan antara medan listrik yang ada pada permukaan tertutup dengan muatan total yang berada di dalam permukaan tersebut. Selanjutnya ada bunyi hukum Gauss dan kelanjutan materi yang akan dijelaskan oleh Siti Elna Fauziah juga. Bunyi hukum Gauss bahwa flux listrik total yang melewati sembarang permukaan tertutup atau sebuah permukaan yang mencakup volume tertentu berjumlah sebanding dengan muatan listrik atau neto total yang berada di dalam permukaan tersebut. Hukum Gauss digunakan untuk menghitung jumlah besarnya sebuah flux listrik melewati sebuah bidang. Hukum Gauss juga menyatakan bahwa besar flux listrik yang melalui sebuah bidang akan berbanding lurus. Hukum Gauss didasarkan pada konsep garis-garis medan listrik yang mempunyai arah atau anak panah seperti yang ada di dalam gambar di samping. Kemudian ada flux listrik yang akan dijelaskan oleh Aden. Flux listrik menyatakan bahwa apabila medan listrik yang menembus dalam arah yang tegak lurus dari sebuah permukaan melalui penggambaran medan listrik tersebut garis, maka flux listrik dapat diilustrasikan sebagai banyaknya garis medan yang menembus di sebuah permukaan. Kemudian ada rumus flux listrik yang akan dijelaskan oleh Ahlan. Ya,
Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus flux listrik. Rumus flux listrik itu yang pertama ada itu flux yang sama dengan E kali A cos theta. Kemudian ada rumus hukum Gauss. Jadi rumus hukum Gauss adalah flux listrik sama dengan E kali A kali cos theta sama dengan muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup dibagi dengan permitivitas udara. Kemudian ada penggunaan hukum Gauss. Penggunaan hukum Gauss akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahlan. Penggunaan hukum Gauss. Hukum Gauss dapat dipakai untuk menghitung kuat medan listrik dari sistem yang mempunyai kesimetrisan yang cenderung tinggi. Misalnya simetri silinder, kotak, dan juga bola. Untuk melakukan hal itu, maka perlu memperhatikan yang pertama, simetri apa yang dipunya oleh sistem ini. Dari simetri akan didapatkan gambaran kualitatif perihal medan tersebut. Yang kedua, pilih sebuah permukaan khayal yang akan disebut dengan permukaan Gauss sesuai dengan bentuk simetri, melewati titik yang akan dicari seberapa kuat medannya tersebut. Yang ketiga, pemilihan permukaan Gauss dengan tepat dapat menghasilkan E yang sama besar serta berbentuk tegak lurus pada sebagian maupun pada seluruh permukaan tertutup tersebut dan nol terhadap permukaan yang lain. Lalu ada simulasi dari GeoGebra yang menunjukkan hukum Gauss. Pada simulasi ini terdapat lambda 1, lambda 2, lambda 3, dan lambda 4. Berikut merupakan sebuah silinder yang memiliki permukaan persegi. Apabila nilai lambda 1, lambda 2, lambda 3, maupun lambda 4 digeser ke nilai negatif, seperti ini, maka arah vektor akan menuju ke titik tersebut. Apabila nilainya diarahkan ke 0, maka vektornya akan bersembunyi atau tidak memiliki arah. Apabila nilai lambda 1, 2, 3, maupun 4 digeser ke arah yang lebih positif, maka arah vektor akan menuju keluar titik. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.